Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas akhir UAS dari mata kuliah Manajemen Properti. Nama saya Muhammad Jalu Andoko Putro. Nama saya Aditya Berlansa. Saya Christian Ariel. Next. Ya, untuk pertama ini ada investasi. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Next. Manfaat investasi. Yang pertama, nilai aset dan kekayaan akan semakin meningkat. Investasi secara otomatis dapat meningkatkan nilai aset serta kekayaan yang dimiliki. Aset yang dimaksud di sini tidak terbatas pada gedung ataupun properti lainnya, tetapi uang yang dimiliki atau tersimpan sebagai dana investasi juga dapat digolongkan sebagai aset. Yang kedua, merdeka dalam hal keuangan. Merdeka identik dengan kebebasan, yaitu bebas dalam hal keuangan. Dikatakan bebas karena dapat menghidupi kebutuhan sehari-hari dengan kekayaan yang telah dimiliki tanpa harus bekerja keras. Yang ketiga, terhindar dari inflasi. Inflasi dapat dikatakan hal yang wajar terjadi pada setiap negara. Inflasi hampir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal jual beli karena dapat melemahkan daya beli masyarakat. Untuk itu, investasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk terhindar dari inflasi. Yang keempat, menyiapkan masa depan yang cerah. Berinvestasi sejak muda merupakan cara untuk membantu mempersiapkan masa tua yang lebih cerah. Investasi yang direncanakan dan dimulai sejak sekarang tentunya akan membantu mencukupi kebutuhan di kemudian hari. Next. Yang selanjutnya ada tinjauan set, yaitu alamatnya di Jalan Kebrawan 5, Surabaya, Jawa Timur. Harga tanah per meter 7 juta sampai 10 juta. Kondisi set di wilayah set ini merupakan sebuah lokasi yang banyak digunakan untuk berdagang dan dikelilingi oleh kampung dan perumahan warga. Pada batasan utara terdapat perumahan warga, batasan selatan ada tempat perdagangan, toko, tambal ban, dan lain-lain. Batasan timur ada sekolah SMK Muhammadiyah 2, dan batasan barat ada perkampungan warga. Next. Yang selanjutnya ada tinjauan set yang kedua, alamatnya di Jalan Dr. IR Haji Soekarno. Harga tanah per meter yaitu 8 juta sampai 10 juta. Kondisi set di wilayah set ini merupakan sebuah lokasi yang banyak dikelilingi oleh perumahan warga dan dilewati oleh jalan raya. Pada batasan utara terdapat Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran, batasan selatan perkampungan warga, batasan timur perkampungan warga, dan pada batasan barat ada Jalan Raya Dr. IR Haji Soekarno. Next. Selanjutnya strategi pemasaran. Satu, menyediakan konsep bangunan yang unik dan nyaman. Yang kedua, konsep mall yang nyaman akan bisa menarik pengunjung untuk datang ke mall tersebut dan berbeda dari mall lainnya. Yang ketiga, membuat advertising. Yang keempat, memilih tenan yang berpotensi tinggi untuk menarik pengunjung. Yang kelima, melakukan promosi biaya untuk mencari calon tenan. Yang keenam, membuat event untuk mencari pengunjung dan membuka workshop. Next. Yang selanjutnya, konsep mall. Konsep mall menggunakan konsep semi indoor yang lebih menekankan konsep penataan landscape. Hal ini menjadi nuansa yang berbeda dari mall sebelumnya. Terdapat
kolam yang besar dan meneteskan air terletak langsung di depan retail, menguatkan kesan ruang luar yang terintegrasi dengan mall. Selain itu, desain yang berlanjut dan tindakan ramah lingkungan seperti sistem penampungan air hujan juga tersedia. Penekanan pada mall ini adalah sirkulasi yang dinamis sehingga membuat pengunjung mall tidak bosan dalam melihat dan menikmati fasilitas yang di mall. Selanjutnya yang pertama fasilitas utama adalah areal pembelanjaan yang terbagi dalam berbagai jenis retail. Fasilitas utama tersebut berpusat berbelanja yakni H&M dan Topman dan Zara yang lainnya. Fasilitas utama adalah jalur sirkulasi yang sering menghubungkan tiap tenan yang dinamis dengan lebar variatif dan bernuansa natural. Yang kedua, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang ialah area taman yang terdapat pada lantai 2 atau lantai berikutnya yang biasanya digunakan pengunjung untuk beristirahat dan pada sore hari melihat sunset. Terdapat pula beberapa stand makanan pada lantai 2 dan selanjutnya yang bisa digunakan pengunjung. Yang ketiga, fasilitas pelengkap. Fasilitas pelengkap ini bersifat sebagai sarana hiburan seperti bioskop, game zone, dan children care. Pada tiap lantai juga terdapat area yang bisa digunakan sebagai area pameran yang bisa disewa untuk umum. Yang keempat, fasilitas servis. Pada tiap lantai pada mall terdapat fasilitas kamar mandi yang luas dan representatif. Pada lantai 1 juga terdapat fasilitas pusat yang informasi bagi para pengunjung mall. Next. Selanjutnya yaitu biaya konstruksi. Untuk harga kebutuhan proyek, tanah di kawasan Kebrawon seharga 3 juta per meter persegi. Kemudian lahan yang kami gunakan seluas 72.500 meter persegi. Untuk biaya pembelian tanah sebesar 217 miliar. Kemudian untuk luas lahan yang dibangun, total keseluruhannya ada 217.000 meter persegi dengan lantai dasar seluas 72.500 meter persegi. Kemudian pada lantai 2 hingga lantai 5 yang dibangun adalah 36.250 meter persegi. Untuk estimasi nilai proyek yaitu sebesar 978 miliar. Kemudian untuk harga arsitek dengan presentase arsitek dengan nilai proyek lebih dari 500 miliar yaitu 12 miliar untuk harga jasa arsiteknya. Untuk total biaya investasi pada harga lahan ada 217 miliar, kemudian nilai pembangunan proyek sebesar 978 miliar, serta jasa arsitek sebesar 12 miliar, total biaya yang dikeluarkan yaitu 1,2 triliun. Untuk biaya investasi yaitu nilai investasi sebesar 1 triliun, yaitu pertama bank yang menyumbang sebesar 400 miliar, kemudian pemegang saham 450 miliar, serta uang muka mall sebesar 150 miliar. Untuk pendapatan mall sendiri, ini untuk harga sewanya lantai 1 per tahunnya sebesar 12 miliar. Kemudian pada lantai 2
25 miliar, lantai 3 hingga lantai 5 sebesar 19 miliar. Untuk total satu bulannya mall bisa mendapatkan 95 miliar. Kemudian per tahunnya mall mendapatkan pendapatan sebesar 1,1 triliun. Kemudian untuk service charge, ini layanan pembiayaan untuk area umum mall, yaitu sebesar 6 miliar per bulan. Kemudian biaya per tahunnya sebesar 73,9 miliar. Untuk pembiayaan mall, yaitu ada pembayaran karyawan, listrik, air, serta perawatan, yaitu sebesar keseluruhan yaitu 4 miliar per tahun. Kemudian ini untuk future money bagi pemegang saham untuk 10 tahun ke depan, yaitu setiap pemegang saham menerima laba sebesar 3%, yaitu 35 miliar dalam 10 tahun ke depan. Untuk pinjaman bank yang harus dibayar, yaitu cicilan sebesar 44 miliar dalam waktu 10 tahun dengan suku bunga per tahun 12%. Namun itu juga terkena bunga maksimum. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.